kita akan nyanyikan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Lah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami akan puji-puji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan, kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan membesarkan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada, sampai kami ada Tuhan. Kami bisa ada dalam rumah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu manis dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih tak habis-habisnya mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di sini Tuhan, berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada, yang seberapa ada Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Allah ada di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau bekerja di sini Tuhan. Pimpin kami ibadah sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya biarlah jadi nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak hadir. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah hatinya Engkau hibur Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu segala-galanya Tuhan. Apapun yang dihadapinya Tuhan, Engkau sanggup menolongnya Tuhan. Menghiburnya Tuhan Yesus. Tangan-Mu tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menopang kehidupan anak-anak yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati kami yang ada ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut namanya.
Haleluya. Oh, puji Tuhan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Puji Tuhan. Hati kita banyak penuh nyanyian ya, karena kita menyembah Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan dengar firman Allah. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Janji Tuhan itu seperti angin. Kita tidak lihat dengan mata kepala, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang kita dapat banggakan dalam hidup ini selain kita datang dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sentiasa menolong dan memperhatikan kehidupan kita baik. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dalam visi dan misinya dalam selama 3,5 tahun di dalam dunia, banyak tanda dan mujizat yang dilakukan dalam pelayanannya. Mujizat yang terjadi di Kana, bahkan Yesus memberi 5.000 orang makan 5.000 orang pun terjadi mujizat. Dan kali ini Yesus memberi kesaksian tentang pribadinya sendiri. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berbicara kepada orang banyak. Dan disitulah ada orang Farisi yang menanggapi perkataan Yesus. Dikatakan orang Farisi berkata kepada Yesus, apa yang engkau saksikan itu adalah tidak benar. Tetapi Yesus berkata, apa yang saya saksikan itu adalah benar, karena kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Itu kata Yesus kepada orang banyak dan kepada orang Farisi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang hidup di dalam kegelapan itu tentunya yang pasti tidak akan nyaman.
Kalau kita hidup di dalam kegelapan itu yang pasti kita tidak nyaman. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir yang akan terjadi dalam hidup kita. Namun ayat ini di sini dikatakan Yesus adalah terang hidup. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan terang itu di dalam kehidupan kita. Memberikan cahaya kemuliaan itu di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan itu, tetapi supaya kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah terang itu yang ajaib? Yaitu pribadi Yesus sendiri. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, Dia datang menerangi kehidupan kita. Dia datang mencerahkan pikiran kita, hati kita, seluruh kehidupan kita. Dia menerangi ke seluruh kehidupan kita supaya kita berjalan di dalam terang hidup. Kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terang hidup. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di sana Rasul Petrus katakan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Coba kita baca. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan, memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia tidak mau supaya kita hidup terus-menerus di dalam kegelapan itu. Tetapi Yesus mau supaya Dia mengangkat kita dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Dan ketika kita berada di dalam terangnya yang ajaib, Yesus mau supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib, yang luar biasa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang dahulu kita bukan umat Allah. Kita hidup di dalam kegelapan. Kita tidak hidup di dalam terang itu. Tetapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita memperoleh belas kasihan daripada Allah. Amin. Dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama. Ayat itu dirubah menjadi satu pujian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Oleh sebab itu Yesaya 60 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, bangkitlah supaya kamu menjadi terang. Kita baca di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Yesus mau supaya kita bangkit dari kehidupan kita yang tidak berarti, yang tidak berguna, yang rasa khawatir itu, yang rasa takut itu, yang rasa cemas itu. Yesus mau supaya kita bangkit, kita keluar dari rasa kekhawatiran kita. Kita keluar dari rasa ketakutan kita, apalagi situasi dan keadaan sekarang ini. Yesus mau supaya kita bangkit, kita keluar, kita pindah dari pengalaman-pengalaman kita yang rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang, rasa tidak berdaya. Yesus mau supaya kita bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan akan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap kehidupan kita.
akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terang sudah terbit bagi orang benar. Siapakah orang benar itu? Yaitu saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Tuhan. Sementara kita sekarang berada sampai saat ini dan kita menyongsong Natal. Biarlah sukacita Natal itu menjadi bagian kita. Kelahiran Yesus itu menjadi bagian kita. Dan kelahiran Yesus itu bukan saja di bulan Desember, tetapi setiap saat, setiap waktu, Yesus itu nyata di dalam setiap pribadi kita. Terang itu menjadi bagian kita, menerangi setiap kehidupan kita. Dan biarlah Dia membawa kita untuk berjalan di dalam terang itu. Dan cahaya kemuliaannya terus menerus menerangi seluruh keberadaan hidup kita. Kita tidak mau lagi hidup di dalam kekhawatiran dan kebimbangan, kecemasan dan ketakutan. Apalagi situasi sekarang yang membuat saudara dan saya terkadang kita khawatir, terkadang kita takut, terkadang kita cemas. Tetapi ingat, ada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terang Tuhan akan bercahaya di dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Kita baca di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-19. Yesaya 60 ayat yang ke-19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Bapak Ibu garis bawahi, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Haleluya. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Penerang abadi. Bukan hari ini saja. Bukan cuma detik ini saja. Bukan cuma 1 jam saja. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi untuk selama-lamanya. Dan Allah kita akan menjadi keagungan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, mari kita melihat janji-janji Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tinggal beberapa hari lagi, 360 hari, 65 hari akan selesai. Kita masuk lagi di hari yang pertama di tahun 2000 yang ke-21. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita klaim firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kehidupan kita untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kita kembali di dalam ayat yang ke-12, ayat pokok kita. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, itu kata Yesus, bukan kata saya. Dia katakan, barang siapa yang mengikut aku, siapapun kita yang kita mengikuti Yesus, tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi. Tidak akan hidup di dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran lagi. Tetapi kita akan berjalan dalam terang Allah.
Dan kita akan memiliki terang itu di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, artinya kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini adalah dialog Yesus. Percakapan Yesus dengan orang Farisi. Kita tahu bersama bahwa orang Farisi itu adalah orang yang tahu seluruh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan itu. Tetapi Yesus dengan tegas dia berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup. Kita tidak akan hidup lagi di dalam kegelapan itu. Kalau secara manusia kita pikir, kalau lampu mati saja, hanya 1 menit saja, rasanya takut ya. Apalagi situasi seperti ini. Takut ada pencuri, ada maling, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dari setiap kita melangkah, ketika kita berjalan, dia tahu keberadaan hidup kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumuli, Yesus tahu. Karena dia punya kehidupan kita. Oleh sebab itu, dia mau supaya kita berjalan di dalam terang itu. Haleluya. Oleh sebab itu, dia mau supaya kita berjalan di dalam terang itu. Dia tidak mau supaya kita hidup di dalam kegelapan, tetapi dia mau supaya kita berada di dalam terang itu. Kita hidup di dalam cintanya Allah. Kita hidup di dalam kasih Allah. Dan biarlah sukacita daripada Allah menjadi bagian di dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Puji Tuhan. Demikian firman Allah. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari saat hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang menjadi terang di dalam hidup kita. Biarlah terang Tuhan itu selalu menyinari di dalam setiap jalan-jalan hidup kita di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Terang Tuhan menyinari kehidupan kita sehingga kita dapat melihat dan dapat mengalami pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita nyanyikan itu pujian. Bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku, lebih dalam
sekali lagi bekerjalah dalam ladang. Amin. Ini permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalam-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Engkau bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bekerjalah dengan kuasa-Mu, menyinari kami, menyinari jalan-jalan hidup kami dengan terang-Mu itu ya Tuhan. Supaya kami tidak tersesat di dalam dunia ini Tuhan. Dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini Tuhan. Firman-Mu menyinari kami dengan terang-Mu itu ya Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini ya Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan baru lagi bagi kami. Firman-Mu meneguhkan kami kembali lagi ya Tuhan. Untuk kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai selalu Ibu Victoria dengan kuasa-Mu. Urapan-Mu selalu ada dalam setiap pelayanannya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, berkati keluarga dan rumah tangganya juga Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan juga menguatkan setiap jemaat-Mu. Tuhan juga memberikan kepada jemaat-jemaat-Mu pengharapan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau selalu menyinari jemaat-jemaat-Mu dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Di hari-hari ini ya Tuhan, biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah kami tetap berlindung kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang ada di GPDI Grogol ini ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu. Tuhan pelihara mereka semua ya Tuhan. Pelihara dengan kekuatan daripada-Mu. Tuhan selalu melindungi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Tuhan buka jalan selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhanlah yang selalu mencukupkan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur dengan persekutuan yang indah saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan tetap terus bekerja. Tuhan tetap terus nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tetap terus nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pemerintah dan bangsa, pemerintah bangsa negara kami ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sebagai pemimpin negara kami ya Tuhan. Bapak Wakil Presiden, para menteri, bahkan kepada pejabat-pejabat yang ada sampai ke daerah sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kepada mereka hikmat daripada-Mu di dalam mereka menjalankan roda kepemerintahan bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka melakukan semuanya dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan ya Tuhan. Sehingga kami percaya lewat setiap keputusan-keputusan ini Tuhan,
kami dapat melihat firman Tuhan semakin dilebarkan, firman Tuhan semakin bebas disampaikan ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Tuhan, berikan keamanan, perlindungan bagi bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan, hindarkan dari segala niat-niat orang-orang yang tidak berkenan ya Tuhan. Engkau gagalkan niat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kepada mereka roh rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan, sehingga bangsa kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini permohonan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.